yang selalu nyata bagi kita. Kalau kita hari ini ada semua hanya karena kemurahan Tuhan, saatnya Bapak Ibu mari kita mengucap syukur. Kita nyanyikan lagu Bapa Engkau sungguh baik.
Bersyukurlah tahun hari ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Silakan berdiri. Silakan masih berdiri. Yang muda sepuh apa duduk, yang masih kuat silakan berdiri. Kita akan bersuka cita. Mari kita menyambut kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan lagu Masuki Gerbangnya sambil bertepuk tangan. Luar biasa. Coba musiknya dipelanin dikit, kita dengar. Dia girangkanku. 1, 2, 3, 4. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Bapak Ibu, ini sungguh udah luar biasa. Cuma girangnya tuh belum dari hati, masih setengah hati. Kan nggak mungkin perut kita lapar, kita habis dapat snack box. Kalau gitu semua tarik nafas, kita nyanyi dia giranganku buat Tuhan Yesus sampai ke Bekasi suaranya. Yo, 1, 2, 3, 4. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian kataku. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Mana suaranya dia girang? Oh giranglah, oh giranglah.
kalau udah nggak ada lagu ini belum sah, karena mereka maunya ku jawab ya harus semangat. Kayaknya kita suaranya kurang keras, gak sampai menggelegar. Kalau gitu ku jawab yayanya sekali lagi. Yo. Syukur secara berbalasan yang dimulai dari liturgi saya. Siapakah yang dapat menambahkan sejengkal kehidupannya, atau siapakah yang dapat meneliti hari demi hari hidupnya yang mengandalkan kekuatannya tanpa merasakan bahwa ada kuasa sesuatu yang mengadakan segala sesuatu. Adakah yang bisa berkata, aku hidup dalam kegagahanku, aku akan terbang dengan sayap-sayap emasku? Ya Allah Sang Hari Semesta, Engkaulah yang awal dan yang akhir, hanya kepadamu lah kami bersyukur. Bapak Ibu, liturgi ini mengingatkan kita ini gak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Tuhan yang membuat kita ada hari ini, kita nggak tahu. Seperti saya baru kehilangan Dito saya, baru di hari ke-23, nggak ada yang tahu juga kenapa ada di keluarga kami, kenapa abang saya harus kena, dan kenapa abang saya juga harus pergi. Tapi kita tidak bisa memerintah Tuhan. Kita tidak bisa, walaupun kita sekuat air mata kita, tenaga kita berdoa, teriak, tapi kalau Tuhan berkehendak, ini waktunya, maka kita harus kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk lebih kita menyerahkan hidup kita bukan pada kekuatan kita, tapi pada kekuatan Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah
mendengarkan kesaksian puja dari keluarga besar Kasana. Kita dari Pomparan Pasar Ibu ke depan ya, ke depan. Selain nanti Pomparan Ibu Monti ya kita aja yang main sini. Ayo, Pak Gerer, ayo kita sini. Lagunya sudah ada di WA dulu. Tes. Pak, langsung duduk kita Bang. Indah rencanamu. Ada itu bagi-bagi di WA. Dari tadi ya? Hah? Udah guys. Dalam ibadah ulang tahun sukacita, kami ingin membawa pujian Indah Rencanamu sebagai doa bahwa kita yakin rencana indah itu Tuhan buat kita semua, terutama kepada tulang kami di sini, Bu Monti, Pasar Bonti Aras, Pasar Ibu, juga kepada adik kami Rudolf ya yang berulang tahun juga hari ini, tapi terutama kita percaya Tuhan sangat baik kepada kita. Dalam ibadah ini kami hendak memuji Tuhan melalui lagu Indah Rencana. Puji Tuhan. Jalan
Terima kasih untuk pujian yang luar biasa. Yang sangat pilih lagu indah rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan memang selalu indah. Walau terkadang buat yang menjalani hari-hari ada yang gak indah, selalu ada pergumulan. Tapi kita belajar seperti lagu tadi yang dibawakan oleh keluarga besar, bahwa memang rencana Tuhan selalu indah. Dan walaupun kadang rencana itu menyakitkan, tapi buat Tuhan itulah yang indah. Dan kita belajar untuk menerima setiap jalan Tuhan, karena jalan Tuhan bukan jalan kita, dan jalan kita bukan jalan Tuhan. Seperti yang kita akan nyanyikan sebentar lagi menyambut firman Tuhan, Yesus hanya sejauh doa. Inilah lagu yang boleh saya saksikan semenjak tanggal 23 kemarin abang kami yang tertua dipanggil oleh Tuhan. Ini adalah lagu yang menjadi doa kami, bahwa kadang kami udah gak ngerti lagi mau ngomong apa, mau nangis, mau menyesali, gak ada yang perlu disesali juga, gak ada yang mau ditangisi juga, tapi hati tuh gak bisa nerima dengan keadaan yang baru kami terima. Jadi kami tuh semua cuma duduk dengerin lagu ini dan bercucuran air mata, dan kami percaya memang Tuhan tuh kadang gak butuh kata-kata kita, tapi Dia butuh air mata yang lahir dari hati yang menjadi pergumulan kita. Tuhan akan melihat. Kadang buat kita nggak gampang. Buat orang kadang bilang udah berlalu, udah senang, abangnya udah senang. Buat orang memang gampang. Tapi buat saya pribadi, kehilangan orang yang saya sayangi dalam kehidupan saya itu hal yang susah. Walaupun sudah berlalu ke 23 hari-hari ini, buat saya tuh nggak bisa dilupakan. Setiap hari saya hanya dengan mama duduk mendengarkan pujian, kita nangis, lalu kita merenungkan lagi bahwa ya inilah kekuatan kita. Gak ada kekuatan lain selain kita cuma berserah melalui Tuhan dengan sebuah kata doa. Begitu juga terjadi hari ini. 88 tahun orang tua yang kami kasihi, Opung Montiaras Pasaribo, adalah hal yang sangat luar biasa yang tidak pernah kami pikirkan kami bisa membuat lagi di tahun ini. Tahun lalu kami membuat bersama abang kami, tahun ini abang kami sudah tidak ada, dan kami percaya 88 kalau kata orang, wah luar biasa nih angkanya, nyambung semua. Itu harapan kami semuanya. Bapak kami Opung Montiaras terus dalam perlindungan Tuhan, sehat, kuat di dalam tangan Tuhan, terlebih dalam kerendahan hati di hari tua dipakai Tuhan, secara pribadi semakin bertumbuh dekat kepada Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan rumah tangga kami, dengan sama-sama di tanggal 15. Kalau orang bilang 15 itu kami setting, padahal kami tidak ada pernah menyeting tanggal 15 itu hari pernikahan kami, hari ulang tahun suami saya Bang Rudolf. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin Bang Rudolf ulamanya kecepatan, takut terburu-buru bagaimana, terjadilah di tanggal 15 dengan gedung yang saat itu ada di tanggal 15 karena waktu itu mau bulan puasa, lagi puasa bahkan. Jadi katanya udah tanggal 15 aja. Padahal waktu itu kami gak ada memikirkan 15 itu ulang tahun bapak dan ulang tahun suami saya. Tapi setelah berlalunya kami baru menyadari, oh rencana Tuhan itu indah gitu. Kami 5 bersaudara, ulang 1 jadi 4. Semua keluarga saya, abang adik semua memiliki keturunan. Cuma saya yang gak punya keturunan. Sejujur hati, waktu awal-awal sih sakit hati ya. Tuhan kenapa nih? Saya suka banget sama anak-anak. Saya dunia pendidikan saya anak-anak, dunia pekerjaan pelayanan saya anak-anak. Tapi kenapa cuma saya nggak ada? Kadang-kadang saya bertanya, gitu, segala usaha udah kami lakukan, tapi kata Tuhan tetap enggak, gitu. Tapi saya percaya ketika titik terakhir saya enggak itu dengan mencoba bayi tabung, itulah usaha yang terakhir saya lakukan, dari alternatif dengan segala macam cara sampai medis yang terakhir telah saya lakukan bersama suami saya. Dan saya percaya rupanya ini maksud Tuhan. Saya dapat 24 jam mengurus Opung Montiaras. Karena yang lain dalam kesibukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, saya puji Tuhan dapat ada bersama mereka, dapat merangkul anak-anak dengan segala kekurangan mereka hari ini. Dan saya bersyukur apapun keberadaan kita, hidup tidak ada pernah kata sempurna, tapi sempurna itu kalau kita datang kepada Tuhan dengan sebuah doa dari hati. Mari kita nyanyikan Bila Kau Rasa Gelisah di Hati.
Kami bersyukur untuk hari yang baik yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami untuk berkumpul bersama Tuhan Yesus dalam ibadah ucapan syukur hari ulang tahun ke-88 Tuhan Yesus Opung Monti Aras Pasaribu. Dan kami juga bersyukur Tuhan di hari ini juga Tuhan kami berkumpul bersama memperingati juga hari ulang tahun dari pelayan terkasih yaitu Lairudok 54 tahun dan juga hari jadi pernikahan daripada Lairudok dan juga Iko Maria 20 tahun. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir, memberkati setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan ini.
memberkati setiap kami yang ada di ruangan ini Tuhan. Kiranya Tuhan beri kami kesehatan, Tuhan beri kami damai sejahtera, sukacita melimpah-limpah Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Setelah kami memuji-muji Tuhan, setelah kami bersaksi tentang kebaikan Tuhan melalui pujian, kiranya Tuhan berkati kami melalui firman Tuhan. Karena kami percaya firman Tuhan menguatkan iman kami. Iman kami timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Oleh sebab itu berfirman bagi kami, urapi hamba Tuhan, yang tidak ada apa-apa tanpa Tuhan, sehingga apa yang hamba sampaikan datang dari Tuhan, memberkati setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami juga Tuhan, untuk kami Tuhan hari ini Tuhan mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan melalui firman Tuhan. Dan kami mau mendengar firman-Mu, kami buka pikiran kami untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, tadi kesaksian luar biasa, pujian indah rencana Tuhan. Kita percaya rencana Tuhan pasti indah dalam hidup kita. Sekalipun kita nggak mengerti rancangan Tuhan, rencananya seperti apa, kita nggak mengerti. Ya kadang ya tadi Ibu Maria bilang yang lain punya turunan, kok saya enggak gitu. Apakah ini rencana Tuhan? Begitu kan pertanyaannya. Saya percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Hanya saja kita menilai dari sisi yaitu kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kemarin beberapa hari yang lalu ya 23 hari kita kehilangan orang yang kita kasih, Bapak Naren telah pergi meninggalkan kita. Dan saya tidak memakai istilah kehilangan, karena kalau kehilangan benar hilang. Karena kita kalau memakai istilah kehilangan, kita nggak tahu orang yang meninggal kemana. Tetapi kita memakai kita ditinggalkan lebih dahulu. Saya juga ditinggalkan lebih dahulu 4 tahun yang lalu. Istri saya yang saya kasih meninggalkan saya. Saya ditinggalkan dengan 3 anak yang sekarang kuliah. Anak pertama sudah semester 4, anak yang kedua kelas 3 SMA, anak yang ketiga kelas 5 SD. Saya menjadi bapak dan ibu dalam waktu bersamaan, menjadi bapak yang tegas dan ibu yang lembut di waktu bersama, nggak mudah saudara. Ya, menjadi bapak yang tegas dan ibu yang lembut di waktu bersama nggak mudah. Hanya dengan apa? Hanya dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan hikmat Tuhan. Maka firman Tuhan hari ini dikatakan apa? Aku kuat karena Tuhan. Coba sama-sama kita katakan, aku kuat karena Tuhan. 3, 2 ya. Aku kuat karena Tuhan. Percayalah ketika kita sampaikan ini kepada diri kita, aku kuat karena Tuhan. Ketika kita memandang masalah di depan kita, kita bilang, aku kuat karena Tuhan. Aku berjalan bersama dengan Tuhan. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Puji nama Tuhan. Opung Monti Alus Pasar 88 tahun. Saya juga nggak tahu apakah saya bisa sampai umur 88 tahun. Saya nggak tahu, bisa nggak? Bapak Ibu di sini, Amang Inang yang sudah berumur lanjut 70 tahun ke atas, juga Opung Boru 78 tahun. Betul ya? 78 ya? 78 tahun. 88, 78. Dan kita berada di restoran 87. 87. Puji Tuhan. Alkitab bilang begini, Alkitab bilang ini dalam Mazmur 90 ayat 10, umur manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Bapak Ibu tahu siapa yang menulis ini firman Tuhan dalam Mazmur 90? Kalau kita baca perikopnya itu dikatakan siapa yang menulis adalah doa Abdi Musa. Musa umur berapa Bapak Ibu yang tahu? 120 tahun. Siapa yang di dalam Alkitab yang paling tua umurnya siapa? Metusalah, 869 tahun kalau nggak salah. Yang berikutnya siapa? Adam juga 800-an. Musa 120 tahun. Kita umur berapa? Manusia umur berapa di bilang Alkitab? 70, kalau lupa 80. Kenapa semakin kesini semakin umurnya semakin dekat? Semakin banyak makanan instan, ya, pakai GoFood, nggak bergerak, ya kan? Kalau orang-orang tua dulu bergerak terus. Terus ada lagi satu rahasia, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Bukan hanya tulang yang
kering tapi nang tulang juga kering kalau hatinya nggak gembira. Ya kan, karena kalau tulangnya doang yang kering, nang tulangnya gemuk-gemuk. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua yang hadir di sini kalau saya lihat muka-muka yang berseri semua. Coba lihat kiri kanan kita, di sini yang paling manis buat kiri kanan kita. Wah, haleluya. Iya ya, betul ya. Saya lihat ini kayaknya paling tua itu umur 30 tahun kayaknya. Tapi benar saudara, hati yang gembira adalah obat yang mantul. Bapak Ibu saya pernah praktekkan. Ketika kita bersuka cita ada orang salah sama kita senyum gitu kan. Ada orang yang kesel, jadi kita senyumin aja. Itu luntur, rasa keselnya dia luntur. Tapi kadang-kala kalau di rumah tangga gitu ya, misalnya suami marah-marah, istri ketawa-ketawa, malah suami malah tersinggung. Gue lagi marah-marah, ketawa, ngeledek gitu. Ketawa, senyum ya, bukan ketawa, maksudnya senyum gitu. Jadi senyumin aja, kita balas dengan senyuman. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap keluarga di tempat ini di waktu yang sama ada yang berulang tahun, di waktu yang sama juga ada yang meninggal. Tadi pagi jam 4 saya ditelepon teman saya meninggal, istri pendeta, ya umurnya belum 40 sudah. Baru bulan September lahir anak pertama. Dia dehidrasi. Dan tadi saya sedih sekali, jam 4 saya ditelepon karena handphone saya itu selalu aktif. Karena banyak kadang jemaat telepon jam 2. Kadang ada begini ya, kita jangan mau gitu ya. Ada juga orang seperti jangan mau kita seperti diperbudak gitu oleh orang-orang. Masa iya jam begitu, kita waktunya tidur. Saya mau bilang begini, orang yang sedang kesusahan itu butuh pertolongan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pakai seperti yang saya lakukan. Ketika saya mau mendoakan orang sakit, saya lagi keadaan tidak enak gitu, lagi keadaan keadaan capek. Saya berpikir gini, Tuhan, dia lebih capek dari saya. Kalau hari ini Tuhan berikan napas hidup, saya akan datang. Jam 1:30 orang telepon, Pak, tolong Pak, di ruang ICU, tolong layani. Saya berpikir jam segini Tuhan. Saya pakai motor datang ke rumah sakit. Saudara, saya mau bilang begini sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau hari ini aku punya napas hidup, saya mau pergunakan sebaik-baiknya. Karena ada lagu yang bilang begini, hidup ini adalah kesempatan. Banyak orang bilang begini, saya layani orang di ruang ICU gini. Saya tanya sama dia, nanti kalau sembuh dari sini mau apa? Saya mau ke gereja. Iya, makanya kalau layani orang di ruang ICU, orang yang sakit enak. Janji ya mau ke gereja. Ya. Selama ini saya kasar sama istri, janji nggak mau kasar lagi sama istri, janji. Tapi janji, tinggal janji, ketika sembuh nakal lagi. Itu banyak terjadi Bapak Ibu. Iya benar, banyak terjadi. Makanya kalau lagi dalam keadaan terdesak, orang lagi dalam terdesak mau tanda tangan. Ya, orang mau berutang 20%-nya, tapi terdesak, ya udah nggak apa-apa. Bener nggak? Maka orang yang dalam keadaan terdesak itu sangat rentan loh dia melakukan dosa. Makanya ya, kita mau firman Tuhan ini sangat luar biasa, kita mau baca ya. Saya baca kita semua, Mazmur 90 ayat yang ke-10. Saya baca buat kita. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu, kebanggaannya apa? Penderitaan dan kesukaran. Saya coba renungin, kenapa ya? Orang yang berumur 80 tahun, 70 tahun ke atas, kebanggaannya kesukaran dan penderitaan apa? Ketika kita datang, coba tanya, Opung kok bisa sih laluin ini? Opung sampai dengan saat ini. Dulu waktu Opung pertama kali merantau ke Jakarta, bagaimana sih? Dia pasti senang menceritakan sesuatu. Itu dia, kesukaran dan penderitaan yang dialami. Makanya nih, setiap kita nih yang masih punya kesempatan, yang masih punya bapak, punya mama nih, apalagi yang sangat ini opungnya masih bisa diajak komunikasi ya, dengerin ceritanya. Kita hanya jadi pendengar saja, biar dia cerita. Maka waktu orang tua kita menceritakan semuanya, mungkin ada unek-uneknya selama ini, pas dia keluarin semakin plong dia. Makanya dengerin orang tua tuh, kita jadi pendengar aja. Pak, jangan cerita, dia cerita dari sana ke sini, dia cerita. Kita jadi pendengar saja. Maka perhatikan baik, ketika kita mendengar orang sedang bercerita, beban masalahnya sudah berkurang. Maka jadilah pendengar yang baik. Nah, Alkitab bilang ini, Mazmur 90 ayat 12.
Hendaklah kami menghitung hari-hari kami agar kami peroleh hati bijaksana. Semakin bertambah umur, semakin bijaksana. Jangan seperti lagu yang dinyanyiin Anggun C. Sasmi, mengaku bujana kepada setiap wanita, ternyata cucunya segudang. Ya, jadi artinya tua-tua lagi, semakin tua semakin jadi tua-tua lagi. Tapi semakin tua kita semakin bijaksana. Jadi karena kita sebagai orang tua yang ketika semakin bertambah umur, menantu, Hela, Parmain datang ke rumah, dengerin nasihat. Jangan malah gini, mertua datang, oh Amang datang, kapan Amang pulang? Nanti kan gue Amang pulang. Baru dia datang ditanya kapan pulang. Saya mau sampaikan buat kita semua, biarlah ketika ada mertua kita datang, orang tua kita datang, sambutlah dia dengan luar biasa sukacita. Karena apa? Karena saya mau katakan begini, pernah gak sih kita coba cerita gini, waktu mama mengandung aku, apa sih yang mama alami? Apa sih yang mama gumulin dalam waktu mengandung? Oh, dia mulai cerita, mungkin ada air mata yang menangis. Mungkin yang selama ini dia tidak ceritakan, terbukalah diceritakan di situ. Ada rahasia-rahasia yang Tuhan akan bukakan. Maka saya mau bilang buat kita semua di tempat ini, mari kalau kita masih punya orang tua, papa mama saya udah meninggal. Kehidupan saya sebenarnya tragis juga. Umur 5 tahun saya ditinggalkan oleh bapak meninggal dan papa menikah lagi. Orang Batak pada waktu itu kalau orang meninggal, orang menikah lagi kayaknya nggak enak gitu ya. Mama saya menikah lagi, saya masih setahun dulu. Papa saya meninggal lalu mama saya menikah dengan marga Siahan dan punya anak 4 dari bapak ini ya. Tapi apa yang terjadi? Bapak saya di tebing tinggi, dia seorang sintua di HKBP. Pada waktu itu saya datang, katanya bapak sakit. Saya datang ke sana, saya doakan. Tapi ada cerita yang luar biasa. Waktu itu saya benci dengan mama saya karena menikah lagi dan meninggalkan saya. Dan saya ditinggalkan begitu saja. Kami ada 4 bersaudara, saya anak laki satu-satunya. Dan kakak saya yang paling tua itu berumur 60-an. Ya, saya nikah paling terakhir. Dan semua itu saya sudah menikah. Singkat cerita, 17 tahun setengah saya baru bertemu dengan mama saya. Waktu saya menikah tidak ada mama yang mendampingi saya, jadi ada keluarga yang mendampingi. Saya tidak ada mama, dan waktu itu saya benci sekali dengan mama karena orang mendoktrin saya, mamamu jahat, saya didoktrin. Singkat cerita saya bertobat. Ketika saya bertobat, saya berdoa begini, Tuhan tolong berikan kesempatan kepada saya untuk bertemu dengan orang yang melahirkan saya. Ini karena apa? Saya berdoa gitu karena apa? Saya sudah bertobat. Kalau belum bertobat, saya belum bisa berdoa begitu. Kalau saya belum bertobat, saya akan menyakiti hati mama saya. Saya akan tidak suka dengan mama saya. Maka benar. Saya mau tanya dulu nih sebelum kita lanjut firman ya. Laki-laki sama perempuan lebih kuat mana sih? Perempuan ya? Benar, setuju perempuan ya? Kenapa? Kenapa begitu? Ya karena dari perempuan tuh kalau ditinggalin sama suami kadang-kadang gak nikah lagi. Betul. Saya 4 tahun ditinggal sama istri. Cuman bilang nikah lagi nggak? Saya nggak tahu. Karena saya kan berpikir gini, kalau saya akhirnya mengasihi orang yang akan saya nikahin lagi nanti daripada mengasihi anak, saya memilih anak saya. Saya bilang saya akan memilih anak saya. Saya malah bilang gini, kalau anak saya udah sukses, Tuhan, kalau Tuhan mau panggil saya nggak apa-apa. Karena saya gini loh, saya membagi kasih sayang itu nggak bisa, nggak enak. Ini kita coba intermezzo sedikit ya, coba kita berpikir dulu. Banyak orang bilang gini, ya kan laki-laki itu nggak kuat, butuh wanita di sampingnya sebagai penolong, karena penolong dan ditolong itu lebih kuat penolong, itu benar. Jadi saya setuju lebih kuat wanita. Wanita diciptakan dari apa? Tuhan rusuk. Laki-laki diciptakan dari tanah dibanting pecah nggak? Tulang rusuk dibanting pecah nggak? Jadi memang terbukti bahwa wanita itu lebih kuat. Samson dikalahkan oleh siapa? Wanita yang bernama Delila. Tapi kan bangsa Filistin mau kalah nggak bisa. Wanita bisa mengalahkan dia. Saya mau bilang buat kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya berkata buat kita semua tempat ini karena saya bersyukur. Saya bersyukur buat keluarga ini, buat keluarga asal ibu.
yang mengundang saya untuk beberapa kali melayani. Saya hanya bilang gini, Tuhan siapa saya? Saya bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara yang begitu luar biasa ini. Saya bisa ada di sini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tuntun saya datang ke tempat ini, kalau bukan Tuhan yang gerakan keluarga Pasar Ibu ini, Pemaria ini menggerakkan untuk mengundang saya ke tempat ini, saya mungkin nggak bisa ada di sini. Dan saya hanya mau bilang begini, saya pergunakan kesempatan ini untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Kebaikan apa yang akan saya beritakan dari Tuhan? Yang pertama begini. Saya lanjutkan dulu cerita saya itu. Saya waktu itu benci dengan mama saya. Waktu saya bertobat dan saya bilang, Tuhan saya mau bertemu dengan mama saya. Di situ terbuka. Ada waktu ada pesta, dibilang, kok anak kesukaan lagi? Mama lu masih hidup loh, di tebing-tebing. Masa sih? Selama ini 17 tahun lebih saya tidak bertemu dengan mama saya. Saya dikasih nomor telepon, saya telepon dia. Ma, ini saya Ma. Kaget dia, ini anakmu. Tuh, kaget. Dia telepon nggak diangkat dia. Singkat cerita, 2 bulan kemudian janjianlah saya pergi ke Polonia. Kalau dulu masih Polonia ya. Nah, kalau mungkin ada yang ingat, Polonia itu dulu ada di luarnya itu ada wartel ya, apa telepon umum ya. Nah, handphone saya kan mati. Lalu saya di situ telepon wartel itu. Saya telepon, Ma, ini aku Ma gitu. Ternyata mereka di belakang saya. Kayak film India. Lalu saya dipeluk. Terus ada itu saya udah lama nggak ketemu itu saya mau meluk juga canggung. Itu katanya. Saya kaget. Saya dibawa, bapak saya sakit, saya doakan kita beribadah di sana dan orang tua saya, bapak saya itu sembuh. Singkat cerita begini yang saya mau ceritakan. Ketika kita betul-betul mengasihi seseorang, betul-betul kita buka hati kita, di situ kita bertemu. Kakak ipar saya, paridan saya 9 tahun gak punya anak. Saya bilang gini, kakak percaya gak? Terus abang saya bilang, bang percaya, abang bertobat. Abang bertobat, Tuhan kasih keturunan 9 tahun. Dia tanpa obat, tanpa dokter, lahir anak pertama, lalu lahir anak kedua, perempuan. Waktu lahir anak pertama dibilang gini, sesar. Dokter bilang sesar. Saya bilang, kakak itu berdoa normal. Saya bilang saya pneumonia, kita pindah periksa ke tempat lain. Dia pindah, pasti kita bagus kok, lahir dengan sempurna yang pertama. Berapa tahun kemudian, 2-3 tahun kemudian lahir anak kedua. Saya bilang gini, itu umurnya sudah lanjut loh. Umurnya sekarang dia lahir, kalau nggak salah umur 45 punya anak. Anak saya udah lebih besar dari anak kakek itu. Saya hanya mau bilang gini, kalau Tuhan sudah buka jalan, tidak ada satu orang pun yang bisa menutup. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan kita. Poin pertama dari firman Tuhan, aku kuat karena Tuhan. Yang pertama, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Itu yang pertama. Mazmur 37:5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berserah itu bukan menyerah. Kalau menyerah kita udah melakukan A, B, C, dan D. Kalau berserah bukan. Kita belum melakukan ke depan, belum melangkah, kita udah berserah. Tuhan, aku menyerahkan perjalananku ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi di depan, aku percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik buat saya. Berjalanlah, melangkah dengan pasti. Yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi Opung Monty 88 tahun, serahkanlah kepada Tuhan. Pas saat mau ke Tuhan, sudah apa yang kita mau doakan hari ini, serahkan. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin ini mungkin jarang kita dengar. Bapak Ibu bisa nggak minta sama Tuhan ini, Tuhan, kalau saya nanti mau meninggal, saya mau anak-anak saya kumpul di samping saya dan saya panggil satu-satu. Itu terjadi dengan mertua saya. Saya layani mertua saya sampai napasnya habis, itu saya di depan dia, orang pada tidur semuanya, saya dampingi. Saya dulu yang tidak diterima oleh calon mertua, nggak diterima, mertua saya nggak terima. Terus saya bilang gini sama calon adik saya dulu, lihat nanti mama papa kamu jadi sayang sama saya. Saya jadi menantu sayang, itu betul. Saya jadi menantu sayang, saya bisa boncengan naik motor berdua dengan mama mertua. Karena dia juga pelayanan di gereja, kami doakan orang. Perhatikan baik, tidak ada sekat lagi. Kan kalau di orang Batak ada yang bau kayaknya segan. Di saya tidak ada sekat lagi. Kita ngobrol bareng, bersama-sama berdoa, bersama-sama, itu nggak ada sekat lagi. Dan saya mau bilang gini, Tuhan betul ya, kasih
menutupi dosa. Kasih membuat segala sesuatunya menjadi dekat, yang jauh mendekat. Kasih tidak menjauhkan kita dari apapun. Maka saya mau bilang, kasih juga. Saya juga berdoa. Saya mendoakan, saya melayani bukan hanya di satu iman Kristen, dan iman yang lain pun saya layani. Saya mau doakan, saya mau bilang, mau ya doain, saya doain. Saya mau bilang buat kita semua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu yang pertama.